Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Dikau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Doa tahun Penggembalaan 2020. Allah Bapa kami, Engkaulah Gembala yang penuh kasih setia. Engkau menuntun umat-Mu Israel dari tempat perbudakan menuju tanah pembebasan. Dalam diri Yesus Kristus, Engkau mempersatukan semua bangsa ke dalam satu kawanan. Dialah Gembala yang baik, yang mengenal dan peduli dengan domba-dombanya. Bahkan Ia memberikan nyawanya demi keselamatan kami. Putra-Mu itu telah mempercaya kawanan dombanya kepada kepemimpinan para rasul. Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam tahun Penggembalaan 2020 ini, kami memohon berkat-Mu bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat, serta para imam yang telah Kau urapi untuk memimpin umat-Mu di tanah Nucalale ini. Jadikanlah mereka gembala yang berbau domba, mencari yang hilang, menuntun yang tersesat, membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, dan menguatkan yang lemah. Kobarkanlah dalam diri anggota Dewan Pastoral Paroki, stasi, wilayah, pengurus KBG, dan kelompok gereja di lainnya semangat pelayanan setia tanpa pamrih. Bimbinglah pula seluruh umat Allah Kuskupan Ruteng yang melalui sakramen baptis telah diutus oleh Roh Kudus menjadi gembala. Jadikanlah kami semua ragi Injil di tengah keluarga dan masyarakat, serta garam dan terang bagi dunia. Ya Maria, Bunda Tuhan dan Bunda Gereja, tuntunlah kami kepada Yesus Putra-Mu. Dialah gembala yang membaringkan kami di padang berumput hijau. Dialah yang menyegarkan jiwa kami dan menuntun kami di jalan yang benar. Meskipun berjalan dalam lembah kekelaman, gagak dan tongkatnya selalu melindungi kami. Kebajikan dan kemurahannya mengikuti kami seumur hidup. Syukur dan kemuliaan baginya, Sang Gembala Agung yang penuh belas kasih, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu 394.
Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Tanpa batas kasih-Nya, rela menderita. Penyelamat dunia, teladan pencipta. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Dalam cinta kasih-Nya, satu dengan kita. Sakramen yang mulia menghidupkan kita. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Gembala yang utama, penjaga yang setia, hidup sampai hati. Domba sesat mati. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Katakanlah kepada putri Sihon, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, saudari-saudara, kita memasuki pekan suci, mengenang sengsara Yesus yang memasuki Yerusalem untuk menggenapi misteri penyelamatannya. Yesus datang sebagai Raja yang lemah lembut. Dia datang ke paroki kita, ke stasi, ke wilayah, ke KBG. Teristimewa, dia datang ke rumah-rumah kita, datang ke dalam hati kita masing-masing. Yesus datang di saat kita diliputi ketakutan, kecemasan, kita pasrah, tetapi kita diajak bahwa di tengah ketakutan, kecemasan, kita menerima Dia dengan hati yang tulus dan penuh iman. Kita menerima Dia di dalam rumah-rumah kita, di dalam keluarga kita, agar Yesus datang meraja keluarga kita. Dia tinggal di tengah-tengah kesederhanaan kita, di tengah pergulatan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Yerusalem yang menerima Dia, tetapi kemudian dengan suara lantang berseru, salibkan Dia. Jadilah orang beriman Katolik yang sungguh-sungguh menerima dan mengundang Yesus masuk ke rumah kita, ke dalam hati kita masing-masing. Marilah Bapak Ibu, saudari-saudara, kita mengarahkan hati kepada Yesus dan dengan penuh iman berseru, Hosana Putra Daud, Hosana Yasa, selamat, keselamatan, anak yang berarti tolonglah. Kita berseru Hosana, artinya kita berseru, Tuhan selamatkanlah kami. Maka pada kesempatan ini, di dalam doa-doa kita di tengah keluarga, kita berseru Hosana, memohon Tuhan datang, Yesus datang menyelamatkan kita, teristimewa di tengah duka yang melanda dunia kita ini. Amin. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat badai lautan dengan warna di tanah. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat badai lautan dengan warna di tanah. Yerusalem, Yerusalem, lingap dengan
semakin menyerahkan diri dan keluarga mereka ke dalam kasih penyelenggaraan Allah melalui doa dan rantaran Bunda Maria. Kita bersyukur bersama mereka yang berulang tahun. Ulang tahun ke-13 dari anak Irene Jocelyn Gracia Setiani. Ulang tahun yang ke-13 dari anak Yulia Cerin Haiman. Yang ke-6 tahun anak Francisca Fornuela Nodo. Dan yang ke-3 tahun anak Apeliana Swastika Yansen. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menganugerahkan kepada mereka rahmat kesehatan, kegembiraan di tengah keluarga, di tengah asuhan orang tua, agar anak-anak ini bertumbuh di dalam iman, harapan dan kasih kepada Allah dan sesama. Kita juga berdoa bagi mereka yang telah berpulang. Genap 1 tahun meninggalnya Bapak Kosmas Pondro, anak Epinus Inosensius Sarti, Bapak Anggama Sunggo, Mama Bibiana Bidil, anak Alexander O, Mama Maria Dekos, Bapak Galisius Sasi, serta semua keluarga besar Langgo yang telah berpulang. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mengampuni segala dosa dan kekurangan mereka, agar mereka boleh mengalami kegembiraan surgawi bersama para kudus di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggung salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?
Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari 12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama pada hari raya roti tak berani, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah kamu telah berjanji kamu mempersiapkan perjamuan Paskah lagi?" Jawab Yesus, Pergilah ke kota
bilang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabbi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap, berkata, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil sawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku kata kepadamu, mulai saat ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku." Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, sekiranya mungkin biarlah cara ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak dapat berlalu kecuali kalau ku minum, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika kembali pulang, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat,
saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tanah orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid Yesus, dan bersama-sama dia datang pula satu rombongan besar orang yang membawa pedang dan tepung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, ya Rabi. lalu ia mencium Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunus pedang dan menentangkannya kepada hamba imam agung, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, Sangkamu, aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan tepung untuk menangkap aku. akan tetapi Tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya benarlah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kaifas, imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman imam agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam agung itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan? jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.
Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasamu. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah diganti hukuman mati, menyesallah dia. Lalu dia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepada. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah terjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya,
semua berseru, "Ia harus disalibkan." kata Pilatus. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun semakin keras mereka berteriak. "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dari padanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah memecatnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyanyikan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang bumi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana memuja Yesus dan sambil mengelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan mati. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mementerai kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, dunia kita saat ini berada dalam kegelapan berkaitan dengan wabah corona yang menelan korban jiwa puluhan ribu orang. Pada situasi ini banyak orang bertanya, di manakah kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bahkan orang sampai bertanya, di manakah Allah yang kita imani di tengah kematian beribu orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah? Di manakah Allah di hadapan penderitaan yang kita hadapi? Umat manusia sungguh berada dalam situasi ketakutan dan berputus asa di tengah upaya menghadapi wabah ini. Bapak Ibu saudari-saudara, di tengah situasi kelam seperti ini, bacaan-bacaan pada hari ini mengarahkan kita bagaimana bersikap sebagai seorang beriman, seperti ditunjukkan oleh Yesus sendiri.
Kunci ketaatan itu terletak pada kesetiaan mendengarkan firman Allah. Hamba Yahweh percaya bahwa Allah akan menolongnya. Sikap hamba Yahweh yang setia, yang taat, mendengarkan dan melaksanakan firman Allah ini hendaknya menjadi sikap iman kita. Penderitaan, penyakit, kedukaan yang kita hadapi saat ini hendaknya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah yang kita iman. Justru pendekatan kita kepada Allah semakin bertumbuh dan berkembang di saat-saat seperti ini. Sikap pasrah mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan setan-setan bergembira karena gereja-gereja saat ini kosong. Salah. Gereja dan kapela kita boleh kosong, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saat penderitaan, kesakitan, ketakutan mengundang kita untuk berkumpul bersama-sama sebagai ayah dan ibu, anak-anak, di dalam iman kita berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam penyelenggaraan Allah. Maka setan kaget bahwa gereja kita adalah hati dari setiap umat beriman yang berkumpul bersama dalam rumahnya untuk berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, hamba Yahweh mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Kita juga diundang untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Allah di dalam doa-doa kita. Kita mendengarkan Allah yang berbicara di dalam tanda-tanda zaman saat ini. Di tengah wabah corona, apa yang mau Tuhan katakan kepada saya? Apa yang mau Tuhan katakan kepada keluarga saya, kepada KBG saya, kepada stasi wilayah, kepada gereja saya, kepada umat manusia? Kita mendengarkan Allah di dalam perkataan dan anjuran-anjuran baik dari gereja, dari pemerintah, maupun dari individu-individu yang berkehendak baik. Maka secara sederhana, anjuran gereja dan pemerintah di tengah situasi seperti ini, kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu juga dipahami sebagai bagian dari kehendak Allah. Dengarkan dan ikuti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang beriman yang sombong, yang mengatakan, kenapa harus takut dengan corona? Tuhan itu maha kuasa. Ingat, Tuhan menganugerahkan kepada kita akal budi untuk membaca tanda-tanda zaman. Di dalam Injil Yesus mengajar kita untuk membaca tanda-tanda zaman, belajar darinya agar kita mampu mengambil keputusan yang baik dan benar bagi hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan kepada kita semua bahwa bentuk ketaatan putra Allah itu nyata di dalam penerimaannya terhadap penghinaan di atas salib. Ketaatan diwujudkan dengan pengorbanan diri demi kebaikan, demi keselamatan manusia, demi keselamatan kita. Saling menunjukkan solidaritas Allah. Allah
sebagai Emmanuel dalam perayaan Natal, kini sungguh-sungguh mengorbankan dirinya di dalam diri Yesus putranya agar menyelamatkan kita. Maka dikatakan Rasul Paulus tadi dalam bacaan kedua, bertekuk lututlah alam segala cipta, dan kita semua diajak mengakui Dia sebagai Tuhan. Pada kesempatan yang kelam, dunia berduka seperti ini, kita orang-orang beriman Katolik pertama-tama diajak oleh Rasul Paulus untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam kasih penyelenggaraan Allah di dalam Putra Yesus Kristus. Saatnya kita kembali merefleksikan sejauh mana relasi hubungan saya dengan Tuhan, sejauh mana relasi atau hubungan saya dengan alam ciptaan, sejauh mana relasi atau hubungan saya dengan sesama. Ini saatnya kita kembali menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah. Sudah cukup Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyembah kemampuan diri kita sendiri, daya kita. Kita merasa sombong, merasa hebat, merasa bisa melakukan sendiri. Coba kita refleksikan dalam situasi seperti ini. Perdana Menteri Italia menangis, kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tenaga medis, dokter, sistem pelayanan kesehatan termasuk terbaik di dunia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan wabah ini, di hadapan kematian berpuluh-ribu orang. Di tengah situasi ini kita diajak untuk sekali lagi mengakui Yesus sebagai satu-satunya penyelamat dan menyerahkan hidup kita, pergulatan hidup kita kepada Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, umat Allah yang dikasihi oleh Yesus, seperti Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib, kita semua diundang juga untuk dengan kesetiaan, dengan kerendahan hati, memanggul salib hidup kita setiap hari, dengan menjalankan peran dan tugas kehidupan kita masing-masing. Tunjukkanlah identitas kita sebagai seorang beriman Katolik, entah sebagai pastor, sebagai biarawati, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai petani, sebagai kaum muda, apapun itu. Sadar bahwa kita mesti menjalankan tugas itu dengan rasa bertanggung jawab. Kisah sengsara Yesus di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah berani berkorban melalui Yesus putranya agar kita selamat. Allah sungguh mengasihi kita. Maka jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang beriman Katolik, kita bersikap seperti orang-orang yang semasa hidupnya disembuhkan oleh Yesus, diberi kekuatan oleh Yesus, dan pada hari ini berteriak, salibkan Dia. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus sekali lagi dan terus-menerus melalui dosa-dosa kita. Jangan sampai kita seperti Pilatus yang mencuci tangan, lepas tanggung jawab dari tugas, dari peran hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi seperti Yudas yang menjual Yesus, yang menjual iman kita demi sesuatu hal yang tidak
sampai sikap Yudas ini bertumbuh di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah pada hari ini kita sungguh-sungguh menerima Yesus. Dikatakan tadi dalam Injil pemberkatan Palma, aku mau makan Paskah, merayakan Paskah di rumah. Yesus ingin hadir di rumah-rumah kita pada saat ini. Maka kesempatan ini kita lihat juga sebagai kesempatan yang positif, kesempatan yang berrahmat, di mana Bapa, Mama, dan anak-anak berkumpul bersama di dalam keluarga. Karena apa? Yesus katakan, aku ingin makan Paskah di rumah. Mungkin selama ini kita jarang berbicara satu dengan yang lain karena kesibukan. Pakailah kesempatan ini untuk duduk bercerita, membangun harapan bersama sebagai sebuah keluarga, agar pada akhirnya Paskah dapat kita alami sungguh-sungguh sebagai peristiwa keselamatan, bahwa keluarga telah hidup kembali bersama dengan Yesus. Maka serahkanlah seluruh harapan kita, penderitaan kita kepada Yesus, Allah penyelamat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun cepat penantian, pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sampaikan doa kita. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapa. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curailah kami semangat Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam memandu salib kehidupan kami sehari
Semoga pengalaman iman sebuah keluarga atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria semakin meyakinkan mereka untuk percaya dan menyerahkan hidup mereka ke dalam penyelenggaraan. Kami serahkan kepada anak-anak kami yang berulang tahun, Irene Gosmin Gracia Setia, Francisca Fornovela, dan Apriliana Scholastica. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka rahmat kesehatan, berkat serta bimbingan di dalam seluruh hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doakan ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Kosmas Ponto, Epinus Ignatius Angalus Go, Didiano Miguel Alexander O, Maria Deus dan Kaisnus Sasi yang telah berpulang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka semasa hidupnya, dan berkat kasih kerahiman, perkenankanlah mereka boleh mengalami kegembiraan surgawi bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terima dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nomor 667.
aku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenalkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mendengarkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ya Bapa, ingatlah dunia kami yang dilanda duka dan kecemasan. Anugerahkanlah rahmat, roh kebijaksanaan kepada para pemimpin dunia, agar mereka mampu menemukan jalan menyelesaikan persoalan ini. Hiburlah dan teguhkanlah hati para dokter, para petugas medis, perawat, tim relawan yang berjuang di garis depan menghadapi wabah corona ini, agar berkat penyertaan dan kasih mereka mengalami kegembiraan dalam pelayanan, dan perkenankanlah melalui tangan-tangan mereka Engkau menjamah saudara-saudari kami yang sakit hingga boleh mengalami kesembuhan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, bersama para rasul, bersama Santo Fransiskus dan Santa Clara, serta semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah, maka atas kuasa Roh Allah ini beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
bersama. Amen.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai sangkapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memangku salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Penyampaian untuk Bapak Ibu saudara-saudara umat kaum Padang teristimewa yang berada di pusat paroki. Yang pertama, kita bersama-sama bahu-bahu bersama pemerintah, petugas kesehatan menjaga situasi dan kondisi di wilayah kita masing-masing, menjaga kesehatan agar menghindarkan kita dari sakit penyakit. Yang kedua, selama pekan suci ini, walaupun kita tidak menghadiri perayaan Ekaristi secara fisik di gereja ini, saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk memanfaatkan kesempatan ini berdoa bersama dengan keluarga-keluarga kita dari rumah kita masing-masing. Memasang diri yang dekat dengan gereja, bisa mendengarkan suara imam, dan kita mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah kita. Duduk bersama, memasang diri dan saling ikut doa dari rumah. Dan di selama perayaan ini kita melakukan live streaming atau siaran langsung. Hari ini melalui Facebook Saudara Aris. Semoga kami ikuti sampai Minggu Paskah, beberapa akun lagi, sehingga semua umat bisa menikmati atau merayakan perayaan di hari suci dari rumahnya masing-masing. Saya tahu umat sedih, kecewa, marah. Kenapa tidak bisa ikut perayaan? Tetapi inilah situasinya demi kebaikan bersama, sehingga saya harap dimaklumi oleh Tuhan. Kita berdoa agar pada ini berlalu, kita tidak bisa merayakan kenaikan Tuhan Pentakosta dengan meriah, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu aktif dan akan melawan penyakit, melawan penderitaan, melawan maut yang menghampiri kita. Untuk perayaan Kamis Putih, umat ikuti dari rumah dan juga mungkin dari media sosial. Kita mulai pukul 7 malam. Hari Jumat Agung didahului dengan jalan salib pada pagi hari, dan tepat pagi hari pukul 8 kami akan memandu dari gereja ini, dan pada sore hari jam 3 upacara penciuman salib yang kita ganti dengan penghormatan terhadap salib Yesus. Hari Sabtu, haleluya, perayaan jam 7 malam bisa kita ikuti dari rumah melalui pola ini ataupun dari sarana media sosial, dan hari Minggu Paskah dimulai tepat jam 8. Marilah kita dukung perayaan Ekaristi ini, memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita doakan seluruh usaha karya yang bekerja
dan kami